Halo teman-teman semua, selamat berjumpa dengan saya lagi di waktu ini. Pada waktu ini saya akan coba share kepada kita semua tentang satu topik yang menarik dalam Yohanes 3 ayat 30. Jadi topik yang saya akan bahas adalah Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Teman-teman boleh cek dalam Yohanes 3 ayat 30. Nah, saya akan baca dari sini dan teman-teman boleh simak dari sana ya. Saya akan bacakan buat kita semua. Dalam Yohanes 3 ayat 30 berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Yang menjadi pertanyaan buat kita semua teman-teman, mana yang lebih besar dalam hidup kita? Kristusnya atau kita lebih besar daripada Kristusnya? Sekali lagi kukatakan, mana yang lebih besar dalam hidup kita? Kristusnya atau kita lebih besar daripada Kristusnya? Jadi pertanyaannya, mengapa kita lebih mengutamakan kebesaran Kristus daripada kita sendiri? Mengapa kita lebih mengutamakan kebesaran Kristus daripada diri kita sendiri, teman-teman? Pertama, ada beberapa alasan mengapa kita lebih mengutamakan Kristus daripada diri kita sendiri. Saya akan bacakan kepada kita semua. Poin alasan pertama adalah karena tanpa Kristus kita itu tidak tahu siapa diri kita dan dari mana kita berasal, ya. Itu sebabnya kenapa kita mengutamakan kebesaran Kristus. Karena tanpa Kristus itu kita tidak tahu siapa diri kita dan dari mana kita berasal. Dalam Kolose 3 ayat 1 dan 15 ayat 15 ya, saya akan bacakan kepada kita dalam Kolose pasalnya ke 1 ayat yang ke-15, saya akan baca kepada kita semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, jadi karena dia adalah lebih utama daripada segala sesuatu, berarti itu sebabnya kenapa kita mengutamakan dia, kebesaran dia dalam hidup kita, karena dia yang lebih utama dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, ya, lebih utama. Di situ dikatakan lebih utama teman-teman semua. Jadi itu kenapa kita mengutamakan Kristus. Itu alasan pertama. Alasan kedua, tanpa Kristus maka kita hidup dalam kebinasaan sebab dia adalah satu-satunya jalan pendamaian bagi dosa kita. Dalam Kolose 1 ayat 20 sampai 22 saya akan bacakan kepada kita semua. Dalam Kolose pasalnya 1 ayat 20 sampai ke 22. Saya akan bacakan kepada kita semua. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan perdamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Jadi mengapa kita mengutamakan kebesaran Kristus? Alasan keduanya, tanpa Kristus maka hidup kita itu dalam kebinasaan sebab Kristus adalah satu-satunya jalan pendamaian bagi dosa kita. Itu alasan pertama mengapa kita mengutamakan Kristus. Karena dia adalah penebus ya dari dosa kita. Karena kita manusia tidak bisa menebus dosa kita sendiri, teman-teman. Apakah ada orang yang bisa menebus dosanya sendiri? Tidak mungkin ada. Hanya Tuhan, hanya Yesus Kristus yang bisa menebus kita dari dosa sehingga kita mengalami namanya pendamaian atas dirinya sendiri. Ya. Ketiga, tanpa Kristus kita tidak tahu tujuan hidup kita. Mau kemana? Ya. Sebab dia adalah satu-satunya jalan kehidupan menuju kepada hidup yang kekal. Karena tanpa Kristus kita itu tidak tahu tujuan kehidupan kita. Karena dia adalah satu-satunya jalan kebenaran yang nyata, yang realita, yang menjadi fakta dalam kehidupan kita orang Kristen. Teman-teman boleh cek dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan di situ. Akulah jalan kebenaran dan hidup.
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sebabnya kenapa kita mengutamakan kebesaran Kristus dalam kehidupan kita. Karena tanpa Dia, tidak mungkin kita mendapat kehidupan. Karena Dia adalah jalan, salah satu jalan, satu-satunya jalan kehidupan. Ya. Jadi kenapa Rasul Yohanes itu menuliskan Kristus makin besar dan aku makin kecil. Jadi apapun yang kita kerjakan bukan lagi diri kita yang ditonjolkan, ya, melainkan Kristus yang kita perhatikan, yang kita perlihatkan dalam kehidupan kita. Ya, itu sebabnya kenapa kita itu mengutamakan Kristus. Kenapa kita yang lebih memperlihatkan Kristus, bukan pribadi kita lagi, karena Dia adalah satu-satunya. Seperti yang dikatakan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 berkata, seperti yang dikatakan Rasul Paulus, dia berkata bahwa aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dan anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi seperti yang dikatakan Rasul Paulus itu, aku hidup, tetapi bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus. Jadi Paulus ini mengakui secara imannya. Jadi bukan pribadinya lagi yang hidup, tapi Kristus. Ya, sama seperti diri kita juga. Bukan diri kita lagi yang hidup setelah kita ditebus, tapi Kristusnya yang lebih besar dalam pribadi kita, teman-teman. Ya, bukan diri kita lagi, tapi Kristusnya. Jadi pada saat kita melayani Allah, bukan pribadi kita lagi yang kita tonjolkan dalam pelayanan kita, melainkan Kristus yang kita tonjolkan dalam pelayanan kita, sehingga orang-orang itu semakin apa? Mengenal Kristus lewat apa? Pelayanan hidup kita. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan, yang kita tonjolkan, bukan pribadi kita, aku loh, aku dan aku, tapi siapa? Kristusnya yang kita tonjolkan. Kristus. Jadi lewat pribadi kita, orang itu semakin mengenal pribadinya Kristus. Bukan kita memperkenalkan diri kita supaya orang lain lebih kenal pribadi kita, tapi kita membuat diri kita itu semakin orang lain mengenal Kristus. Jangan terbalik ya teman-teman ya. Jadi ketika kita membaca Alkitab dalam berdoa, maka kita memastikan bukan diri kita lagi yang kita kenal pada saat kita baca Alkitab atau kita berdoa. Tapi yang kita kenal adalah pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi teman-teman jangan mengabaikan loh. Kalau baca Alkitab, yang kita bacakan adalah pribadinya Yesus Kristus. Dan apa yang kita ucapkan dalam doa adalah tertuju kepada siapa? Pribadinya Tuhan Yesus Kristus, bukan kepada diri kita lagi. Ya. Jadi kita coba perhatikan hal-hal demikian. Jadi pada saat teman-teman baca Alkitab apapun itu ya yang berkaitan kerohanian, yang kita kenal pribadinya Tuhan Yesus Kristus, bukan tulisan orang, bukan orang itu yang kita heboh-hebohkan, bukan. Tapi yang kita ingatkan dalam hidup kita adalah Kristus itu yang semakin kita besarkan. Jadi ketika kita berbuat kasih kepada orang lain, maka Kristus yang dirasakan oleh orang lain. Jadi ketika teman-teman berbuat kasih kepada orang lain, entah siapapun, mau keluarga, mau sahabat, mau siapapun di hadapan kita, jadi lewat perbuatan kita, lewat perbuatan kasih kita itu, jadi orang itu semakin kenal pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika teman-teman memberikan sesuatu kepada orang lain atau berbuat kasih kepada orang lain, tapi orang lain itu tidak mengenal pribadinya Yesus Kristus, berarti ada masalah dalam pribadi kita. Kenapa kok saya berbuat kasih ya, tapi orang tidak kenal Kristus? Kenapa? Karena saya sendiri belum kenal Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita perlu kenal pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Kita mengasihi Dia terlebih dahulu pada saat kita mengasihi orang lain. Jadi bukti kita untuk mengasihi orang lain adalah karena kita sudah diselamatkan. Ya, sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus itu. Itu sebabnya kita berbuat kasih. Hasil dari keselamatan kita ya kita berbuat kasih kepada orang lain. Ya, kalau orang lain tidak mengenal pribadinya Yesus Kristus lewat perbuatan kita,
berarti ada sesuatu kesalahan dalam pribadi kita. Kita belum mengenal pribadinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam pertumbuhan iman kita, maka hidup kita adalah selalu Kristus. Seperti yang dikatakan Paulus dalam 1 Filipi pasal 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi itu adalah realita yang sebetulnya yang kita kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi apapun yang kita kerjakan dalam pertumbuhan iman kita, yang kita katakan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Ya. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Sehingga apa? Sehingga kita semakin hari mengenal Dia lewat hati kita, perbuatan kita, dan perasaan kita. Apapun yang terjadi dalam hati kita, maka yang bertata dalam hati kita adalah Kristus. Apapun yang ada dalam pikiran kita, Kristus lah yang menguasai pikiran kita. Apapun yang terjadi dalam jiwa kita dan kekuatan kita, Kristuslah yang diutamakan. Itulah artinya Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Semoga sharing ini boleh memberkati teman-teman semuanya. Jika ada tambahan bagi teman-teman nanti atau komen, silakan teman-teman komen untuk membuat masukan yang lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Salam.